Para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi bersama channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi mengenai pencak silat, terutama pencak silat beraliran perisai diri. Nah, bersama kita adalah pendekar senior, yaitu Bapak Syaukat Ali, Dr. Insinyur Syaukat Ali. Beliau adalah pendekar perisai diri. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap eksis bersama Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jika saja video ini datang ke HP, gadget, ataupun laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif inovatif editor kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita berada di episode 4 akan berbincang mengenai betapa kita harus mempersiapkan pelatih perisai diri. Menyiapkan pelatih adalah jauh lebih sulit daripada menyiapkan atlet. Itulah masalah yang akan kita bahas. Nah, kita sapa dulu pendekar kita, Bapak Dr. Insinyur Syaukat Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaukat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syaukat? Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, amin. Alhamdulillah. Gimana cara kita untuk melakukan pelatih terhadap para pelatih perisai diri? Apa yang menjadi persoalan, Pak Syaukat? Nah, ini memang pertanyaan yang tepat ini, Pak Prof. Suyanto. Karena mencetak pelatih itu jauh lebih sulit daripada mencetak atlet. Dan memang jauh lebih penting. Oke. Karena untuk melestarikan gerakan atau teknik silat itu diperlukan pelatih yang benar. Pelatih yang bisa melatih dengan benar. Karena dengan demikian bisa melestarikan teknik atau gerakan silat itu sendiri. Nah, caranya dengan melatih dengan benar itu mendidik atlet dengan cara pelan dulu, kemudian dipercepat. Kalau lintasan gerakan ini sudah benar, tinggal mempercepatnya saja dengan habituasi yang sudah standar. Nah, banyak pelatih itu memberi aba-aba cuma seperti robot saja, hop, 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 apalan saja, tapi tidak memperhatikan gerakannya. Nah, gerakannya nanti lama-lama kan lanyah dan lanyahnya itu gerakan yang keliru atau presisi gitu. Jadi maksudnya aba-aba untuk melatih hop hop itu harus sesuai, atau kita harus melihat gerakan itu supaya diberi aba-aba itu memberi motivasi untuk cepat, untuk tepat, untuk presisi. Itukah yang dimaksudkan? Persis, Prof. Suyanto. Jadi aba-aba itu harus mengejut, harus memberi motivasi. Sebab kalau terkejut, kalau perlu kita sendiri ikut terkejut. Dengan terkejut itu gerakannya menjadi cepat sekali. Karena kita berharap 1 detik itu bisa 2 gerak. Cara melatihnya 1 detik 3 gerak. Nah, atau lebih. Ya, ini hasilnya minimal 1 detik 2 gerak. Cara melatihnya 1 detik 3 gerak. Oleh karena itu aba-aba harus mengejut. Hop, langsung gerakannya berubah. Hop, jadi hop, begitu hop, langsung gerakannya berubah. Jadi kalau perlu atlet itu atau anak didik itu begitu aba-aba selesai, gerakannya selesai. Nah, harapannya seperti itu. Nah, gerakan yang 1 detik 3 gerakan itu
untuk semua gerakan atau misalkan tangan misalkan. Kalau tangan lebih mudah saya kira ya. Atau kaki misalkan saja yang perlu mempunyai target waktu yang singkat tapi cepat dan banyak gerakan. Nah, saya dulu Dr. Saukat, saya pernah ke Korea. Ada latihan taekwondo ya Korea itu. Wah, itu ada latihan menggunakan pedang, bisa memotong jerami itu dalam waktu singkat tanpa roboh, itu itu ada 4 kali, luar biasa itu. Terpotong semua tapi belum sampai roboh jeraminya yang dipegang itu. Apakah itu yang dimaksud Ya, untuk itu saya sendiri? sudah menjadi refleks, Prof. Sianto. Nah, gerakan yang seperti itu yang kita harapkan. Dan kalau hasilnya yang diharapkan seperti itu, melatihnya harus benar. Melatih benar itu gerakan awalnya lintasannya betul dulu, kemudian dipercepat. Dipercepat. Jadi pada umumnya kesalahan itu adalah sejak awal tidak diteliti secara benar. Nah, oleh karena itu setelah cepatnya tidak presisi, lintasannya tidak presisi. Tapi seperti yang Prof. Suyanto ceritakan tadi Korea, itu gerakan awalnya mesti sudah benar itu. Kemudian begitu sampai tahap cepat, nah sudah presisi. Mengubahnya memang susah kalau sudah terlanjur keliru di awal. Oke. Jadi pertama basicnya adalah lintasannya tepat dulu. Alon-alon, terus diberi gradasi kecepatan. Tidak sekaligus cepat gitu kan, Dokter Betul sekali, Prof. Suyanto. Ya, itu saya kira ada hukum ya yang berlaku ketika kita belajar suatu pergerakan itu kuncinya adalah habituasi, pembiasaan. Itu artinya ya latihan itu. Latihan itu kan diulang-ulang. Apakah latihan itu kapan latihan itu selesai? Misalkan untuk jurus tertentu, ini sudah selesai. Jurus 1 selesai, kita pindah ke 2. Kapan itu evaluasi itu? Apakah harus diulang? Setiap pelatihan datang itu dari jurus 1, selalu diulang. Gimana? Di perisai diri. Jadi begini, kalau di materi atau kurikulum di perisai diri ada dasar. Dasar itu seperti contoh A melawan B. A menyerang, B hindar. A menyerang, B menghindar. Gantian, B menyerang, A menghindar. Dan seperti ini ada 8 dasar. Seperti itu menjadi lama-lama menjadi hafal dan menjadi refleks. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk tingkat selanjutnya diuji. Tiap semester diuji. Kemudian sudah diuji bisa lulus, naik ke tingkat berikutnya dan seterusnya demikian. Adakah senam seperti di pencaksilat yang lain? Saya lihat itu ada senam sebelum diberi jurus, senam-senam dasar. Ada nggak? Betul. Stretching dulu, kemudian senam teknik. Senam teknik itu pada dasarnya juga menerjemahkan dari teknik atau dasar-dasar yang akan disampaikan tadi. Jadi dijadikan bentuk serangan beruntun, misalnya hindaran, serangan, gantian, dan seterusnya. Ini senamnya. Kemudian nantinya berpasangan seperti senam tadi, dipraktekkan kalau berpasangan seperti apa. Oke. Nah, yang pertama yang diutamakan di dalam perisai diri itu, Dr. Saukat, pendekar kita, itu yang penting diajari menyerang dulu atau menghindar dulu. Karena pada prinsipnya kan untuk perisai diri itu ketika kita sudah memiliki ilmu silat itu kan untuk melindungi diri kita supaya aman. Kecuali yang hobinya gelut, misalnya untuk gelutan misalnya saja. Bagaimana strategi? Jadi sebagaimana filosofi nama perisai diri, bukan menyerang diri, tapi memerisai diri. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menyerang lebih dulu, tapi justru menahan atau mengantisipasi serangan. Jadi prioritas utama yang diajarkan adalah bagaimana mengamankan diri, bukan menyerang atau misalnya mematikan lawan, bukan begitu ya? Jadi begini, kalau kecepatan atau refleks kita sudah benar, meskipun lawan menyerang lebih dulu, kita bisa menggagalkan serangan
meskipun kita bereaksi. Jadi kita bisa lebih cepat sampai ke alamat tujuan. Meskipun dia menyerang lebih dulu. Dan pada umumnya untuk tingkat atau level atas itu lebih senang menunggu serangan. Menunggu serangan. Karena kan sesuai dengan ilmunya ya, semakin ke atas mungkin semakin tidak agresif, tetapi menunggu. Tapi kalau anak-anak muda misalnya saja baru diberi jurus, kan kadang-kadang ada semangat ya, karena emosi, kematangan kejiwaannya belum, itu mungkin juga menyerang dulu juga bisa ketika orang saling pendelian misalnya saja, tersinggung apanya gitu. Pernah terjadi nggak seperti itu? Oh sering. Namanya anak muda, dan itu kadang-kadang setelah selesai entah kalah entah menang diceritakan pada teman-temannya seangkatannya. Dulu sering seperti itu, tapi sekarang sudah jarang terdengar lagi. Ya, sekarang sudah beda itu eranya. Mungkin semangat untuk gelut itu sudah tidak seperti zaman dulu saya kira. Karena banyak kegiatan, banyak alternatif dari aktivitas sehingga orang fokusnya lain-lain. Nah, itu tingkatannya gimana, Dr. Saukat, tentang level-level kelasnya itu di perisai diri. Ini pertanyaan terakhir ini. Besok episode berikutnya kita lanjutkan. Nah, apa saja itu yang ada di tingkatan-tingkatannya itu? Tingkat di awal itu tingkat dasar. Dasar itu ada 2, dasar 1 dan dasar 2. Dasar 1 sabuknya putih, dasar 2 sabuknya hitam. Kemudian calon keluarga, sabuknya merah tanpa badge di sini. Ya. Kemudian kalau sudah keluarga, badge-nya hitam. Oke. Kemudian nantinya di badge itu ada tingkatan strip. Stripnya awalnya dari putih, kemudian ganti hijau, biru, merah, dan strip kuning. Dan antara putih dan menuju hijau ada tingkat antara, separuh putih, separuh hijau, putih, hijau. Begitu juga hijau ke biru, hijau biru, separuh hijau, separuh biru, dan seterusnya sampai merah ke kuning, merah separuh, kuning separuh. Kemudian kalau sudah full kuning itu sudah menjadi pendekar muda. Kemudian setelah pendekar muda, kemudian ujian 1 kali lagi menjadi pendekar penuh seperti yang terlihat di sini, badge-nya kuning emas. Iya. Sudah pendekar. Kalau pendekar penuh ada tingkat-tingkatnya enggak? Sudah selesai. Sama. Oh, sudah selesai. Sama. Enggak, misalkan saja ada pendekar tingkat 1, 2, 3 enggak ada lagi ya? Enggak ada. Ya. Adanya pendekar muda dan pendekar. Oke. Baik, pendekar muda tadi yang tingkat kuning tadi. Oke. Ya. Baiklah. Saya kira kita sudah berbagi banyak ilmu, Dr. Saukat. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam mengenai perisai diri. Dan tentu saja para warga perisai diri, ikutilah channel ini karena ini adalah merupakan pembelajaran yang lebih efektif untuk Anda semua, para warga, para siswa, para pengikut perisai diri. Terima kasih Dr. Saukat Ali atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.